Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rosianti dalam Bincang Bisnis. Pemirsa, kita tahu bahwa saat ini Kalimantan, terutama juga Kalimantan Selatan, sangat sekali mendorong bahwa komoditas-komoditas yang berupa sumber daya alam itu sudah harus digantikan dengan produk-produk yang bersifat jasa. Dan dalam kaitannya dengan jasa, pariwisata adalah sektor yang paling seksi yang banyak dilirik oleh banyak orang. Tentunya ikutannya adalah industri-industri sekitar, termasuk meningkatnya industri UMKM. UMKM dalam hal ini yang sangat menunjang pariwisata adalah mereka yang menyiapkan berbagai cenderamata atau diistilahkan dengan oleh-oleh yang harus disiapkan untuk mereka yang berkunjung baik dari mancanegara maupun juga turis-turis lokal, termasuk adalah dari berbagai daerah yang saat ini banyak sekali melakukan kegiatan di kota Banjarmasin khususnya yang merupakan gerbang dari Kalimantan Selatan. Dan bagaimana toko oleh-oleh atau pernak-pernik atau wadah UMKM ini harus diwadahi untuk bisa membantu mereka memasarkan. Bersama saya sudah hadir dua anak muda yang mengelola RSK, dulunya bernama Rumah Sasirangan Kreatif tetapi sudah melakukan rebranding dan melakukan banyak kerjasama baik dengan berbagai pengrajin senior maupun juga dengan pengrajin-pengrajin muda yang saat ini sudah banyak sekali di Kota Banjarmasin. Kita akan sapa dulu, ada Sandi Agustinus dan juga Muhammad Sahbana. Selamat malam. Malam Ibu. Malam. Baik, Sandi Agustinus ini adalah head store dari RSK dan juga kalau Sahbana ini tim medianya ya, jadi yang bagian promosi dan lain-lain. Baik, Sandi dulu. Tadi dikatakan bahwa pariwisata berkembang, kadang orang juga pengen cari sesuatu yang khas, salah satunya adalah cenderamata, oleh-oleh ataupun apapun istilahnya. Nah, RSK sendiri, kalau dulu tuh kan kita tahunya RSK Rumah Sasirangan Kreatif. Benar. Sekarang katanya ada rebranding. Rebranding itu maksudnya bagaimana dan arahnya seperti apa? Jadi beberapa hal kami coba rebranding Ibu dari segi nama juga. Okay. Karena kebanyakan orang itu menilai Rumah Sasirangan Kreatif itu cuma jual sasirangan doang. Okay. Sementara di RSK sendiri sekarang itu udah jualan gak cuma sasirangan doang nih, tapi ada produk-produk lainnya mulai dari kuliner, kria, craft dan sebagainya. Akhirnya kita coba berpikir kalau misalnya namanya Rumah Sasirangan Kreatif, nanti takutnya identitasnya jadi dikira jualnya cuma sasirangan doang nih. Akhirnya kita coba rubah dengan nama RSK tadi. Akronimnya saja yang dikuatkan ya. Kita biar masyarakatnya menilainya bukan jual sasirangan doang. Akhirnya kita rubah dengan memulai dengan nama tadi. RSK tadi. RSK. Baik. Sandi, kalau dari sisi tampilan, usia dan lain sebagainya kan Anda relatif masih kategori anak muda. Ya. Lalu ini mengelola, kebetulan kan RSK ini kan lembaga resmi pemerintah juga ya, atau bukan lembaga resmi, di bawah naungan pemerintah Kota Banjarmasin. Nah, bagaimana Anda menjadi tertarik dan kenapa akhirnya menyanggupi untuk mengelola RSK ini? Karena saya pelaku dari UMKM-nya sendiri ya Bu ya. Oh, jadi dulu tuh yang nitipin barang gitu ya? Dulunya nitipin barang, sekarang jadi mengelola. Jadi pengen ngebantu teman-teman khususnya Bapak Ibu yang mungkin kurang tahu nih Bu di digital sekarang. Jadi dengan hadirnya kami yang tim anak-anak muda ini ngebantu nih biar ibu-ibu atau bapak-bapak misalnya nggak bisa moto produk nih, kita bisa bantu dari Rumah Sasirangan Kreatif. Baik, jadi RSK punya mitra binaan yang menitipkan barangnya. Kalian berapa timnya di total ini? Kita RSK? ada 6 orang. 6 orang. RSK. Oke, 6 orang inilah yang mengelola untuk promosi dan jualannya ya. Bener banget. Baik, kalau boleh tahu sejauh ini bagaimana respon dari para pengrajin yang menitipkan barangnya? Kadang kan pengrajin di Kota Banjarmasin dan juga mungkin di beberapa tempat selalu mengatakan cukuplah jualan sendiri aja, ngapain titip-titip gitu. Nah, itu seperti apa? Responnya sangat bagus sih Bu. Yang awalnya mungkin dulunya RSK yang tidak dapat kepercayaan, sekarang kita udah mencoba mengembalikan kepercayaannya dengan melakukan berbagai program nih, mengikut sertakan si mitra atau binaan dari Rumah Sasirangan Kreatif untuk mengikuti program-program yang mendukung usaha dari mitra tersebut. Oke, contohnya apa program? Kita ada beberapa program mulai dari UMKM Tampil Berani,
Jadi kita ngundang UMKM-nya Bu datang ke RSK untuk menceritakan produknya gimana, mulai dari sejarah dan sebagainya. Biar mereka tuh berani di depan kamera nih Bu. Jadi mereka bakal cerita soal produknya, soal kenapa sih Ibu jadi membangun produk ini. Akhirnya mereka yang awalnya malu-malu di kamera, jadi sekarang mulai unjuk diri lah untuk memamerkan produknya. Baik, jadi dari setiap UMKM mitra binaan itu diberikan slot untuk tampil profilnya dan menceritakan apa produknya. Dan ini pasti kerjaan Sabana ya. Karena ini tim program medianya. Apa yang paling menarik dari mereka dan perubahan signifikan apa yang didapatkan dari yang tadinya mereka tidak melek sosial media, melek digital, akhirnya menjadi melek sosial media dan digital. Apa yang dirasakan oleh sahabat? Dari dulu sendiri alhamdulillah akhirnya melihat perkembangan mereka ketika mereka bisa tahu nih bagaimana sih sebenarnya promosi yang benar itu seperti apa di media sosial. Habis itu sebenarnya dari UTB itu sendiri itu seperti sejenis kita memberikan servis kepada mereka untuk mengenalkan secara langsung produk mereka lewat program RSK itu sendiri. Jadi kita posting video-video mereka di Instagram kami, jadi lebih mengenalkan lagi produk. Baik. Sandi sendiri sebagai head store dalam menjalankan atau menerima amanah di RSK, sebelum kita nanti bicara omset, bicara bagaimana terobosan, Sandi dalam menerima amanah itu apa yang menjadi pertimbangan selain tadi hanya ingin membantu karena Anda juga pelaku UMKM, apa yang menjadi pertimbangan menyanggupi ini? Kan tidak mudah juga karena satu sisi mungkin larinya nggak bisa seperti lembaga swasta karena ini adalah lembaga pemerintah, sisi lain juga ada keuntungannya pastinya. Nah, ini boleh diceritakan? Jujur padahal awalnya sempat ragu sih Bu pas mau gabung ke RSK karena waktu itu lagi giat-giatnya nih untuk membangun dari UMKM produk sendiri. Tapi akhirnya disuruh mengelola RSK yang rata-rata itu kan banyak banget nih bakalan ada mitranya. Jadi satu sisi takutnya nanti dikira nggak konsisten nih tentang produk saya sama si rumah sajian kreatif. Tapi berpikirnya coba keluarlah dari zona nyaman tersebut biar supaya tujuan di awal tadi sampai, yaitu untuk biar si mitra mendengarlah aspirasi dari ibu-ibu dan bapak-bapak UMKM yang lain, apa aja sih yang harus dibenahi dari rumah sajian kreatif. Akhirnya banyak juga support dari UMKM karena saya minta saran Bu, saran ke bapak ibu dari UMKM yang lain, gimana nih Bu kalau misalnya saya yang jadi head store dan sebagainya. Akhirnya banyak yang dukung, ya sudah. Artinya supportnya luar biasa. Benar. Jadi ini ada timbal balik. Satu sisi Anda pelaku, sisi lain ketika Anda masuk ke manajemen, berarti Anda memahami aspirasi apa sih yang diinginkan oleh pelaku UMKM. Kita akan dengarkan apa sebetulnya terobosan yang sudah dilakukan dan bagaimana respon dari konsumen. Ini yang menjadi penting karena kalau kita hanya bicara tentang kita, ya mungkin perbaikan bisa dilakukan banyak hal, tetapi konsumen apakah juga merespon dengan baik? Kita kembali masih bincang bisnis. Pemirsa, mengelola sebuah institusi termasuk adalah RSK ini, di mana ternyata bekerja sama dengan banyak UMKM dan pastinya ada ekspektasi, ada harapan. Dan Sandi adalah salah satu pelaku awalnya yang dulu mungkin punya harapan tinggi ketika menyimpan barangnya di RSK yang pengelolanya sebelum Sandi pastinya. Dan sekarang dibalik nih, posisi Anda pelaku juga sebagai pengelola yang pastinya juga harus mewujudkan mimpi-mimpi, harapan-harapan para UMKM. Apa yang pertama dilakukan ketika akhirnya mengambil amanah ini? Yang pertama dilakukan harus komit dulu sih Bu. Benar-benar komit karena saya kan punya produk sendiri, jadinya harus diseimbangkan. Kemudian yang kedua adalah melihat dari sisi kepercayaan dari mitra RSK sebelumnya tentang apa permasalahan, apa kekurangan dari rumah sajian kreatif yang pada sebelumnya untuk diperbaiki.
dan ketemu titiknya apa yang paling signifikan yang harus dilakukan di antara peralihan ini, atau apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh UMKM itu saat melakukan kerjasama dengan pemasar seperti ini? Pastinya kan UMKM pengennya produknya pas ditaruh di RSK bakal laku. Oke, laku ujungnya ya. Bakal terus berulang, repeat order lah bahasanya. Nah itu yang jadi permasalahan yang terus jadi genjotan kami supaya barang yang sudah dimasukkan ke RSK paling enggak dalam hitungan sebulan udah laku nih, sudah laku, sudah berputar lah bahasanya. Oke, untuk menjawab pernyataan nih kadang-kadang para UMKM atau pengrajin mengatakan saya malas titip di tempat lain karena di tempat saya jauh lebih cepat lakunya gitu. Nah, diidentifikasi sebetulnya apa yang harus dikuatkan saat barang itu masuk dan lalu cepat laku sesuai target, apa kekuatan yang harus dilakukan? Bahkan kita punya sedikit program Bu, jadi kita itu punya program namanya Opini Pian Bu. Nah di Opini Pian ini kita mencoba melihat dari sudut pandang orang-orang awam, misalnya nih Bu, ketika nanya ke customer, misalnya beli sasirangan memilih sasirangan tuh apa yang dilihat, entah motifnya kah, warnanya. Jadi kita coba survei nih dengan program Opini Pian tadi supaya kita tahu orang-orang di sekitar nih lebih suka pewarna kimia atau alam misalnya. Kemudian motifnya yang seperti apa, yang simple, yang modern atau yang campuran. Terus warnanya yang lebih ngejreng atau warna-warna soft. Nah itu jadi pembelajaran ke kita. Terus kita sampaikan nih ke mitra, Ibu kalau buat sasirangan bagusnya kayak gini Bu, karena pasarnya banyak yang suka warna seperti ini dengan motif seperti ini. Oke, hasil survei itu di awal-awal Sandi dan mungkin juga di tim Bana ikut itu apa yang diidentifikasi akhirnya? Banyak hal sih Bu. Yang awalnya kan karena Sandi memang pelaku di sasirangan pewarna alam yang sukanya warna-warna soft, kalem, sekalinya itu dibantah dengan survei tersebut. Karena kebanyakan customer sekalinya lebih suka produknya yang berwarna-warna cerah. Warna-warna cerah masih diminati untuk orang-orang Banjar pada umumnya. Oke, jadi ada hal-hal. Kalau untuk kuliner seperti apa? Kan itu tidak hanya kria sasirangan ya. Kalau untuk kuliner juga Bu, sama kita bawa produknya, kita suruh nilai. Ini gimana rasanya? Oh, rasanya ini ada tape-tapenya itu misalnya kurang berasa dan sebagainya. Jadi mereka mengomen produk tersebut. Baik. RSK adalah rumah oleh-oleh lah ya. Pusat oleh-oleh. Artinya sasaran utama sebetulnya adalah para wisatawan, baik yang wisatawan lokal maupun juga wisatawan mancanegara kalau dia datang. Tapi yang dilakukan survei oleh Sandi dan tim itu kan kepada mereka yang ada di lokal. Sehingga local taste, itu ada pengaruhnya nggak secara nanti kebijakan untuk manajemen atau kebijakan promosinya? Pastinya berpengaruh Bu. Kita coba semua sisi kita coba survei dari segi lokal, terus turis-turis. Jadi misalnya ada pengunjung waktu itu misalnya dibawa dari tour guide, kita coba tanya-tanya nih dari produk tersebut apa kira-kiranya, entah harganya kah yang terlalu kemahalan atau seperti apa. Jadi kita bakal negosiasi lagi nanti ke si mitra atau UMKM tersebut supaya lebih tahu nih permintaan dan keinginan dari customernya seperti apa. Oke, artinya basisnya survei itu tidak hanya melulu yang orang lokal sendiri, tapi juga bukan. Nah, sahabat Anda sendiri tadi dikatakan bahwa agar orang tahu itu harus ada kreativitas promosi. Di tim program media yang menangani promosi apa yang dilakukan agar mereka tadi selain bukan Opini Pian, tadi yang UTB, Opini Pian. Ya, terus apalagi yang akan dilakukan terobosan-terobosannya? Sebenarnya untuk konten itu sendiri kami terkadang bikin konten-konten yang lebih viral. Contohnya yang ada di TikTok, Instagram, kan banyak nih penggunanya yang anak muda. Nah, ranah kami ke sana seperti itu. Kalau UTB sendiri kan seperti tadi nih, membuat yang orang yang usahanya itu berani di depan layar mempromosikan secara mandiri. Tapi kalau kayak TikTok atau konten-konten itu lebih bagaimana nih sebenarnya caranya supaya produk itu bisa masuk ke kalangan anak muda. Jadi kan banyak nih
di TikTok viral yang ininya berjualan makanan, habis itu rame orang melihat itu. Nah, kami perkenalkan ini nih promosi baru, bukan cuma sebatas kita foto memoto yang bagus, tapi ada nih konten-konten seperti ini. Nah, kami itu berencana memberikan yang pengertian yang seperti itu, jadi kami bikin konten. Oke, baik. Kembali ke Sandi, secara mandiri ketika orang lah, customer baik itu wisatawan maupun lokal yang secara sukarela datang, kan selama ini kita tahu bahwa karena RSK ini masih di bawah koordinasi pemerintah Kota Banjarmasin, rata-rata tamunya pun juga tamu yang memang berkegiatan lah ya gitu, tamu yang boleh dikata diarahkan. Nah, Sandi sendiri dengan tim, apakah ada terobosan agar tidak hanya tamu yang diarahkan, tapi mereka yang datang memang menuju ke tempat RSK ini, tahu tentang RSK, lalu juga yang lokal juga aja pengen jajan ke RSK atau pengen beli sesuatu ke RSK. Sudahkah dipikirkan itu dan apa yang dilakukan? Yang paling pertama kita lakukan pastinya dari tadi buat konten-konten yang ibaratnya yang nggak cuma dikonsumsi masyarakat sekitar, tapi sudah luas Bu dari konten tersebut. Akhirnya banyak yang tahu nih dulu RSK itu di mana, seperti apa dan bagaimana. Kemudian kalau untuk mencari dari tour guide, kita kerjasama dengan tour guide Bu, untuk bahwasanya kalau misalnya ada turis bisa diarahkan ke kita seperti itu. Oke, baik. Pusat oleh-oleh itu kan tidak hanya RSK, banyak sekali. Banget. Dan yang bekerja sama dengan tour guide itu juga banyak sekali. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membuat tour guide, karena kan namanya wisatawan itu nggak ngerti mau kemana. Pokoknya apa yang disarankan oleh tour guide-nya dia akan datang. Beda dengan lokal ya, orang lokal kan tahu kemana menuju, kata orang Banjar begitu. Nah, kalau Sandi sendiri dengan tim itu bagaimana memberikan kenyamanan kepada mitra kerjasama seperti tour guide, terus juga mungkin Asita atau pihak-pihak lain agar mengarahkan tamunya ke RSK. Apa yang dikomunikasikan, perjanjian apa atau win-win solution seperti apa? Iya, pastinya kita kalau melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti tour guide itu, kita ada beberapa persen Bu, yang misalnya turis sendiri fee-nya, gitu untuk ya? fee-nya. Okay. Jadinya pastinya mereka bakal tertarik untuk membawa tour guide tersebut. Dan itu cukup oke dengan posisi itu. Pastinya kalau ada turis otomatis nggak beli sih Bu, pasti selalu ada yang beli. Nah, dari total belanja itu, dari total belanjanya itu ada beberapa persen untuk mereka yang membawa. Oke, baik. Nah, kalau dilihat dari panjangnya yang sudah dilakukan, walaupun mungkin kalau hitungan usaha itu juga baru kecil gitu loh, baru sedikit, menurut Sandi adakah perubahan yang terjadi di RSK dengan kondisi ini? Perubahan pertama yang signifikan mulai dipercaya sih Bu. Oke. Banyak yang sudah mendukung dan dilihat dari kuantitas dari mitranya yang bergabung, yang dulunya berapa sekarang sudah meningkat. Seperti itu. Terus produk-produknya yang awalnya masih belum variatif sekarang sudah terisi dengan berbagai dan mereka mau bidang. titip gitu ya. Ya, itu sistemnya apa? Konsinyasi atau beli putus atau bagaimana? Ada beberapa beli putus sama konsinyasi. Oke, beli putus untuk mengisi pastinya ya. Benar, wajib. di awal. Baik, kalau kita bicara omset, nah kalau bicara omset sekarang ini RSK range-nya dari berapa sampai berapa per bulan? Kalau omsetnya sendiri masih fluktuatif sih Bu, fluktuatif, tapi kalau rata-rata itu sekitar 5-10 jutaan. 5-10 itu yang normal ya? Normalnya. Kalau lagi banyak kegiatan tamu bisa banyak. Bisa ya? banyak. Oke, baik. Dan pemirsa, kita ingin tahu, ini anak muda tadi sudah mengatakan bahwa dia sendiri sebenarnya pelaku UMKM. Ketika harus terjun mengelola sebuah store atau pusat oleh-oleh itu kan tidak mudah ya, pastinya ada hal yang harus dikorbankan dalam tanda kutip, atau juga justru ini menjadi lahan dia untuk bisa memasarkan produk-produknya lebih intens. Kita akan kembali, kita akan bahas dengan Sandi Agustinus dan Muhammad Sabana sesaat lagi.
obrolan semakin seru dengan para pelaku UMKM yang juga saat ini mengelola sebuah store yaitu RSK, di mana ini merupakan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin ya. Nah, support dari pemerintah Kota Banjarmasin sendiri terhadap tadi ide gagasan apakah dilepas saja atau sudah ada frame-nya, kalian harus begini, targetnya harus begini dan lain sebagainya, atau kalian kelola dengan profesional, itu seperti apa? Sebenarnya sih inisiatif dari kita sendiri ya Bu. Misalnya kayak ada kegiatan seminar atau event-event yang sifatnya itu masih terkait dengan UMKM. Jadi kita biasanya inisiatif untuk buat konten di kegiatan tersebut supaya mulai tersohor lah dengan konten tersebut nama RSK sendiri. Oke. Tapi kalau dari dinas pengampu atau dinas terkait yang memang membina, itu ada target-target nggak diberikan kepada Sandi NT? Misalkan nih target omsetnya harus sekian, cara jualannya harus begini, aturan mainnya harus begini, atau dibebaskan? Sejauh ini dibebaskan sih Bu. Oke. Jadi tidak ada target penjualan harus berapa dan sebagaimana. Tapi yang lebih penting adalah kita sebagai RSK, Pusat Oleh-oleh Kalsel, kita mencoba menjadi wadah dalam memaksimalkan gimana produk-produk dari UMKM itu bisa terjual dan bisa dikenal, paling nggak itu Oke. dulu. Baik, bisa terjual dan dikenal berhubungan dengan UMKM. UMKM ini kan termasuk sektor yang sangat diperhatikan oleh pemerintah maupun juga institusi lain seperti perbankan. Nah, Sandi sendiri melihat ketika misalkan produksian di teman-teman yang menitipkan barangnya di RSK itu lebih banyak di sasirangan kah, kuliner kah, atau apa, antusiasme pembeli juga seperti apa? Kalau sekarang itu memang banyaknya masih di fashionnya, yaitu di sasirangannya sama di krianya Bu. Nanti yang paling banyak. Kalau di kulinernya sendiri yang awalnya cuman beberapa UMKM sekarang sudah meningkat sih Bu. Oke. Sudah mulai banyak UMKM yang menaruh produk-produknya di situ. Karena di kuliner sendiri memang tantangannya kalau barangnya nggak laku kan sayang Bu. Oke, baik. Sandi sebagai seorang leader kan disebutkan sebagai head store ya, gitu. Artinya kan pemimpin di situ. Tadi di awal Sandi juga mengatakan bahwa saya harus berada menyeimbangkan antara ego pribadi, kan kalau mau ego pribadi maunya jualan Sandi aja semua Ya, yang ada di benar. situ. Dengan memberikan peluang kesempatan kepada yang lain termasuk membinanya dalam tanda kutip ya kan. Membina itu artinya kan memberikan tips suksesnya. Nah, ini seperti apa Sandi menyikapi ini? Biasanya kita kayak kumpul-kumpul Bu, kumpul-kumpul. Oh, jadi dengan teman-teman UKM-nya kumpul. Dengan teman UMKM-nya kumpul-kumpul, terus kayak misalnya apa sih kayak keluhan dari teman-teman sendiri, misalnya kayak kurang nih ada tim penjelujur, akhirnya kita dari RSK ini kita membangun nih Bu, akhirnya terciptalah yang Kampung Jelujur itu. Oke. Jadi akhirnya permasalahan-permasalahan dari UMKM nggak cuma saya yang kena dampaknya, teman-teman mitra juga dapat. Baik. Sekali lagi ini adalah fasilitas yang disiapkan pemerintah. Benar. Bagaimana hubungannya, laporannya, komunikasinya, dan juga supportnya dari yang ada selama ini? Supportnya sangat baik. Jadi kita misalnya ada laporan bulanan tiap bulan. Termasuk Terus- omset berarti di situ ya? Ya, termasuk omset. Jadi ada bisa melihat perkembangannya dari yang awal sampai yang sekarang. Terus dari data-data terkait mitra baru, mitra lama, kemudian barang-barang, itu bisa kita jabarkan di laporan tersebut. Sehingga ada transparansi lah antara Oke. kami dengan pihak pemerintah, kemudian sama mitra yang terkait. Baik, tidak ada modal yang harus dikembalikan kepada pemerintah? Karena kita di awal nggak diminjam nih Bu, memang dari modal yang tersisa terus dikembangkan. Akhirnya Dan itu sudah berlipat berarti pengembangannya? lumayan Bu, dari yang belum punya apa jadi beli apa gitu. Artinya ada penambahan aset Ada ya, penambahan itu menjadi aset. tolak ukur. Baik, Sabana, ini kan pengelolaan digital termasuk adalah media promosinya, khususnya video-video untuk promosi dan lain-lain. Anda sendiri melihat ini kan UMKM-nya untuk yang
kemitraan di RSK tuh ada yang memang muda, ada yang mungkin UMKM-nya yang pengelolanya sudah cukup berumur, yang mungkin kalau ketemu handphone aja bingung editing. Nah fasilitas apa yang dibantu oleh tim RSK khususnya di timnya Sabana untuk mereka agar mereka tadi melek digital, melek promosi? Sebenarnya kalau untuk membuat mereka itu bisa membantu mereka untuk segi promosi, terkadang kalau anak muda sendiri kan mereka sudah tahu nih, suka dengan media sosial juga nih, sering memakai kan. Jadi dari kami sendiri paling memfasilitasi dengan memberikan ide, oh nih konten ini bagus nih seperti ini, atau membuatkan konten yang memang kekinian banget gitu. Jadi dibantu dibuatkan? Dibantu. Itu gradual atau satu produk dibikinkan? Satu produk. Oh, produk. Ada biayanya nggak untuk pembuatan materi promosi itu? Tidak ada sih Bu, karena kan ini servis langsung dari pelayanan kita dari RSK sendiri. Tapi kan biaya kita tahu ya, biaya pembuatan sesuatu yang sifatnya digital, pengelolaan itu kan effortnya juga besar. Apakah apa yang disampaikan atau disupport oleh pemerintah kota cukup oke untuk kalian berdua dan tim? Mungkin lebih nanti ketika dibalas, ketika produk itu bagus Bu, laku, akhirnya ada beberapa persen dari keuntungan produk tersebut bakal ke kami. Oh, akhirnya, sudah ada perjanjian seperti itu benar, juga? Jadinya akhirnya itu yang jadi penyokong Rumah Sajian Kreatif jadi lebih besar. Oke, berarti ada basic harga dari si pengrajinnya, di tengahnya ada margin yang diatur, berapa persen ke RSK, berapa persen untuk pengelola, begitu ya? Oke. Jadi agak cerah sedikit lah ya gitu. Baik, Anda masih cukup muda, punya kekuatan untuk mengembangkan diri secara brand sendiri, tapi akhirnya merasa terpanggil untuk membantu di RSK. Membantu dan dibantu pastinya, karena kan ini masalahnya institusi pemerintah, Anda juga pasti dibantu mendapat banyak fasilitas. Ini bagaimana take and give-nya membantu dan dibantu, konsepnya seperti apa dengan pemerintah Kota Banjarmasin? Intinya kalau misalnya dari apa yang difasilitasi, kita coba memaksimalkan dari apa yang sudah diberikan pemerintah ke kita dengan cara tadi mencoba mengangkat dari produk-produk mitra terkait dari Rumah Sajian Kreatif supaya tambah semangat lagi nih Bu untuk berwirausaha, terutama dari anak-anak mudanya. Baik, ini yang mengayomi UMKM ini kan banyak sekali organisasi. Banyak banget. Ya, semua juga mencoba, dan ini bagus sekali karena semua orang artinya peduli. Semua mencoba untuk membantu pemasarannya, mencoba juga untuk pembinaannya, bahkan juga pelatihannya. Nah, RSK sendiri selain tadi di store kan ada behind the scene di belakangnya nih gitu loh, orang datang, orang kursus, orang ini, orang begini begitu. Itu bagaimana bukan bersaing sih, bagaimana mengambil lahannya tuh yang mana supaya nggak beririsan dengan organisasi lain? Kita sebenarnya nggak pernah bersaing sih Bu, malah kadang kalau misalnya beberapa terkait misalnya melakukan hal yang sama seperti kami biasanya menyerahkan diri untuk membantu. Ya. Artinya kolaborasi ya? Kolaborasi, benar. Pernah nggak dapat orderan besar yang akhirnya kolaborasinya harus diperluas, panggil banyak pengrajin? Ini lagi dikerjakan Bu. Dapat order apa? Kita lagi dapat orderan 1000 kain. Dalam rangka untuk memenuhi PKK Bu, baju PKK. Akhirnya kita coba bekerja sama Kota Banjarmasin. Akhirnya kita kerjasama dengan beberapa mitra yang sudah jadi mitra di Rumah Sajian Kreatif dan pengrajin muda untuk dengan standar yang sudah ditentukan ya. Dengan standar yang sudah ditentukan. Baik, standar itu kan menjadi penting untuk kualitas. Nah, ini yang menjadi penentu standarnya RSK ini itu ada di kebijakan kalian kah, atau harus lapor dulu ke institusi di atasnya, atau seperti apa? Saling memberi arahan aja sih Bu, antara kami pihak RSK dengan dinas atau mitra sekalian tentang gimana bagusnya supaya jalannya baik-baik saja. Pengrajin itu kalau dikasih tahu, terutama mungkin yang kategorinya senior ya kita katakan, itu
sebetulnya mudah atau susah sih dikasih masukan, dikasih arahan, itu mudah atau susah menurut Sandi? Susah-susah gampang sih. Susah. Susah-susah gampang karena kadang sempet sakit kepala juga sih kalau Nah. ngadepin pengrajin yang misalnya terlalu idealis dan sebagaimana aja. Tapi intinya harus kita rangkul lah, Baik. kita kasih pemahaman dan sebagainya supaya kita dapat konteks yang sama-sama mudah dipahami. Baik, pemirsa, sukses story dari perjalanan seorang Sandi Agustinus saat ini akan mewakili pemuda pelopor ke tingkat nasional. Dan pastinya ini akan sibuk. Siapa yang akan mengelola RSK berikutnya dan bagaimana Sandi juga bisa memberikan peluang kepada teman-teman junior lainnya atau juga anak muda lainnya untuk berkesempatan muncul juga. Apakah nanti via disupport RSK atau yang lainnya, kita akan kembali masih kita bahas di Bincang Bisnis. Pemirsa, off cam tadi kita udah ngobrol bahwa ternyata RSK ini memang satu sisi sedang diupayakan sebagai institusi profesional yang bisa mengejar profit yang baik, tapi sisi lain karena ini juga di bawah koordinasi dan ini menjadi memang satu sisi tidak hanya soal jualan tapi juga pembinaan ya di RSK ini. Nah, bagaimana menyeimbangkan? Karena secara profesional seorang pemimpin atau seorang pimpinan store itu harus punya target jual, target penambahan UKM-nya, target penambahan jenis barangnya. Itu kan pasti harus seperti itu ya, agar jangan cuma menggelontor begitu saja, harus ada visi misinya. Nah, ini bagaimana Sandi satu sisi menyampaikan ide bersama teman-teman untuk perkembangan RSK, sisi lain ya biar bagaimanapun ini adalah institusi pemerintah. Ini kan agak repot ya gitu loh, pasti institusi pemerintah ada banyak batasannya. Ini seperti apa? Tim bahwasanya kita di sini jalan untuk membantu banyak UMKM, banyak mitra kita supaya mereka nggak kecewa dan kita bisa dipercaya terus-menerus dan akhirnya banyak UMKM yang terbantu dari apa yang kita lakukan. Semua beberapa ide, gagasan dan sebagainya kita coba kerahkan Bu, kita juga minta arahan dari beberapa senior dan sebagainya supaya ngebantu nih biar RSK lebih baik lagi. Oke, baik. Yang menarik adalah anak muda itu biasanya senangnya follower katanya. Ya, lebih enak sendiri, punya target sendiri, kerjakan sendiri, dan itu pernah dilakukan oleh Sandi pastinya sampai dia akhirnya namanya cukup dikenal walaupun usianya masih muda. Tapi sekarang harus menekan ego, ya kan? Menekan ego karena Anda menjadi pimpinan sebuah store, lebih luasnya adalah menjadi kepercayaannya para mitra. Bagaimana Anda mengelola ini termasuk saat sekarang juga diusulkan secara pribadi itu masuk menjadi pemuda pelopor yang naik ke nasional. Bagaimana membagi diri, membagi hati dan juga membagi pekerjaan dengan tim. Sejauh ini kita ngalir aja sih Bu, saya pribadi ngalir, minta dukungan sama teman-teman terkait yang saya sekarang hadapi dan kita coba selalu diskusikan bagusnya seperti apa dan untungnya tim-tim saya juga bisa jadi penopang ketika saya misalnya tidak ada, ketika saya jauh misalnya, kita saling koordinasi tentang apa yang bagusnya nanti supaya kedepannya dapat hasil yang lebih baik. Baik, ada planning dari RSK yang memang dibikinkah untuk jadi guidance teman-teman tim yang lainnya? Planningnya itu lebih ke arah, mungkin lebih ke inisiatifnya dari tim sendiri sih. Beberapa hal yang jadikan, yang tujuannya memang untuk ke mitra sendiri. Oke, lebih ke menguatkan ke mitranya. Iya benar. Baik, kita juga mendengar bahwa di RSK itu tidak hanya tadi sebagai jualan atau oleh-oleh atau cenderamata atau pusat oleh-oleh Kalimantan Selatan, tapi juga ada workshop. Katanya ya, workshop itu apa ya? Workshop bikin apa? Bikin amplang kah atau workshop
hanya sasirangan saja karena kan tadi ingin rebranding terkait ini. Apa workshop di situ apa saja? Workshopnya sendiri kalau yang sekarang kita lakukan itu Bu, kita punya program untuk pembuatan sasirangan. Sasirangan Jadi kita untuk ke pelajar, ke masyarakat. Nah itu yang kita lagi gagaskan. Dan itu tuh belum jalan itu. sudah Sudah jalan. ya sudah. Oke. Kita gencarkan nih maksudnya supaya banyak Dipromosikan lagi ya. Iya benar. Jadi misalnya ada turis-turis yang pengen mau buat sasirangan nih, kita sudah Ada ready. pelatihannya. Ya. Oke. Nah, itu berbayarnya seperti apa? Harganya kan orang takut juga, aduh pengen ke situ tapi takutnya mahal. Itu seperti apa? Sejauh ini rata-rata masih gratis sih Bu. Oh masih gratis? Masih gratis. Jadi kalau untuk pelatihannya sendiri kita ngasih gratis. Tapi kedepannya ini kan masih promo-promo ya. Kedepannya Rencana nanti kedepannya gimana? kita bakal ada biaya-biaya terkait bahan dan sebagainya. Oh jadi biaya produksi yang memang diproduksi oleh orang tersebut gitu Iya ya? benar. Oke. Berapa minimum kelompok yang bisa ikut workshop di situ? Biasanya kalau untuk kelompok sih dari 5 sampai berapa aja bisa. Oh 5 sampai. Tapi kapasitas tempatnya bagaimana? Lumayan cukup sih Bu, sampai kemarin itu terakhir kita ada 45 orang. Oh, oke. 45 Jadi bisa kita gantian Ibu. Oh, Jadi kita gantian ya. Dan itu sasirangan besar kah atau kecil kah atau miniatur kah atau Kalau seperti kemarin itu kain sasirangan sih Bu yang 2 meter. Itu langsung produksi? Iya. Jadi dia sampai selesai begitu? Sampai selesai. Dari pola sampai jadi. Itu berapa waktu lama? Itu ada yang sampai 1 minggu. Mereka datang ke situ terus? Bener. Enggak, jadi dipotong-potong. Jadi misalnya di hari ini khusus mempola. Nanti menjelujurnya jadi PR. Kan kalau di sasirangan itu menjelujur nih yang memakan waktu lama. Oke, kecil-kecil begitu ya. Jadi akhirnya itu yang dijadikan PR, terus ketika mereka kembali mereka tinggal mencelup doang. Mencelup pewarna aja. Dikeringkan baru nanti juga dilihat lagi gitu. Nah, Oh, jadi tidak instan. Mungkin kalau instan dengan ukuran yang lebih kecil kali ya, yang kalau bisa. sapu tangan. Oke. Nah, itu mungkin bisa. Baik. Nah, dari respon artinya kan ini salah satu yang membedakan ya RSK dengan pusat oleh-oleh yang lain tuh ada yang workshopnya, ada sarananya dan lain-lain ya. Nah, kalau misalkan ada pengrajin atau baik itu senior maupun junior di luar sana yang saat ini belum bergabung, pengen bergabung, itu caranya gimana? Caranya mudah banget. Jadi buat teman-teman baik senior maupun wirausaha baru yang mau bergabung ke RSK, tinggal hubungi kita di DM Instagram. Ada Instagramnya ada ya. Instagramnya, Oke, nanti Bu. Instagramnya di sini ya. Iya. Oke. Teman-teman UMKM nggak cuma di Banjarmasin, tapi sekalsel juga boleh untuk menitipkan barang atau produk Buan Pian ke Rumah Sasirangan Kreatif. Sebentar. Ini kok jadi Kalimantan Selatan? Emang mau nerima dari Kalimantan Iya Selatan? Ibu, sekarang kita yang Oke. awalnya cuma produk-produk di Banjarmasin, sekarang udah dari Kalimantan Selatan sudah boleh. Oke, karena ini pusat oleh-oleh Kalimantan Selatan. Benar, pusat oleh-oleh Kalsel. Oke, kira-kira kalau orang yang di luar Banjarmasin bisa tertarik untuk taruh di situ, apa yang bisa dijanjikan oleh Sandi dengan tim nih, supaya orang tertarik loh, bener mau titip barangnya di situ. Kalau Buan Pian mandak barang di RSK, insya Allah barang-barang atau produk Buan Pian bakal laku. Gitu. Jadi dengan promosinya yang gencar ini Iya. ini tugasnya Sahbana ini gitu lah. Biasanya ide-ide konten untuk produk ataupun untuk promosi lainnya itu seperti apa sih? Brainstormnya apa dari Sandika atau pemikiran dengan tim atau seperti apa? Sebenarnya kombinasi sih. Terkadang Oke. dari pemikiran Sandi melihat konten yang keren, bagus di Bikin Twitter, juga Sandi begitu bikin ya. juga. Yang lagi viral gitu Lagi ya. viral karena kan Ah. konten yang cepat naik itu kan adalah konten yang lagi viral-viralnya, musik Ya, yang viral itu yang dipakai. Seperti itu sih. Jadi simple tapi tidak simple juga kalau suruh Simple, bikin sendiri. Perlu referensi lah Sebagai sebenarnya. referensi. Dan kalau Sahbana sendiri punya usaha juga? Kalau Memang digital marketing usahanya? Atau? usahanya lebih di digital marketing juga sih. Oke. Lebih ke ada apa ya sebutnya? Workshop gitu juga? PH gitu ya. PH gitu ya, PH. Jadi memang menerima produksian juga. Produksi juga. Dan ini dengan separuh
ibunya mengabdikan waktunya untuk di RSK, otomatis kan juga kepentingan-kepentingan pribadi. Nah ini bagaimana dua-duanya bisa optimal nih, dari Sandi dulu, bisa optimal dengan segala macam yang kesibukannya, segala macam ini, dan juga satu sisi memang secara profesional harus bertanggung jawab dan amanah mengelola ini. Kalau dari ulun pribadi, intinya harus memanajemen waktu lebih mantap lagi sih Bu. Yang awalnya cuman menghandle brand saya sendiri, sekarang udah menghandle banyak mitra dari RSK sendiri. Akhirnya harus siap-siap, harus capek-capek supaya semuanya itu imbang. Oke. Pelajaran penting apa terakhir yang bisa didapat dengan tadi hanya menjalankan bisnis pribadi dan membantu orang lain, memfasilitasi orang lain untuk sama-sama maju? Pelajarannya yang pasti kita jadi tahu kesusahan dari kita pribadi dan akhirnya bisa jadi sebuah pintu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Seperti itu ya, karena pelaku tahu apa susahnya, tahu apa worst-nya, jadi langsung bisa memberikan solusi juga kepada teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Sandi dan Sabana. Rasanya masih pengen berbincang tapi waktu kita sangat terbatas. Mudah-mudahan apa yang menjadi planningnya, keinginannya untuk membangkitkan UMKM, khususnya adalah mereka yang berada di bidang, tapi ini tidak hanya kerajinan ya, kuliner juga oke, segala sesuatu yang juga. Jadi artinya pusat oleh-oleh itu ada di RSK. Untuk yang berminat untuk bergabung silahkan nanti menghubungi nomor kontak dan juga Instagram yang akan ditaruh di bawah ini. Terima kasih, sukses untuk Anda semua. Ya, Muda tapi masih punya waktu untuk berempati dan membantu UMKM di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Selamat malam, sukses untuk RSK. Baik, pemirsa Duta TV, demikian bincang bisnis. Kita akan jumpa dalam episode berikutnya. Saya Diana Rusyanti, sampai jumpa.